Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husnayani, guru biologi SMA Negeri 1 Ciranjang Cianjur. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ini materinya, mudah-mudahan kalian bisa menyimak ya dengan sebaik-baiknya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Simak terus. Ya, kita lanjutkan lagi ke bagian kedua dari hukum Mendel. Di bagian terakhir, di bagian satu, bagaimana cara mencari macam gamet ya. Jadi gunakan rumus 2 pangkat N ya. 2 pangkat N untuk yang sederhana seperti ini mudah dikerjakan ya, seperti ini. Jadi ini sekali lagi 2 pangkat 1, maka gametnya ada 2 macam, yaitu A besar dan A kecil. Kalau untuk yang ini 2 pangkat 2 ini ada 2 alel yang heterozigot A besar A kecil dan B besar B kecil. Jadi ada 4 macam ini ya. Nah, kalau ini diuraikan seperti ini, A besar A kecil pisahkan, nanti akan ketemu masing-masing dengan gen B besar B kecil dan B besar B kecil, tinggal digabung saja. Ini ada 4 macam gamet. Nah, bagaimana kalau 3 sifat beda seperti ini? A besar A kecil, B besar B besar, C besar kecil. Nah, kalau menurut rumus ini kan 2 pangkat N, berarti ada 2 macam alel heterozigot ya. A besar A kecil dan C besar C kecil. Ini jangan dihitung sebab ini homozigot. Berarti ada 4 macam. Pisahkan gen A besar A kecilnya sebab ini kan heterozigot ya. Nah, gabung nanti dengan gen B besar. Ini jangan dicabang sebab ini adalah homozigot. Nanti gen B besar ini akan ketemu dengan masing-masing gen C besar C kecil. Nah, seperti ini. Nanti ini tinggal digabungkan saja. Jadi gametnya adalah ada 4, yaitu A, B, C, A, B, C kecil, A kecil, B besar, C besar, A kecil, B besar, C kecil. Ya. Nah, ini silakan kalian kerjakan di buku catatan ya. Nanti tunggu informasi selanjutnya untuk pengerjaan soal latihan untuk soal menentukan macam gamet. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa cara ya untuk mencari perbandingan fenotip, rasio fenotip, rasio genotip, macam fenotip, macam fenotip, macam genotip, dan jumlah kombinasi keturunan kedua dengan menggunakan cara yang lebih simpel nih untuk pengerjaan soal ya, supaya lebih cepat. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan perbandingan fenotip, genotip, macam fenotip, dan seterusnya dari persilangan kacang RC sebiji bulat, pohon tinggi, yang ini sama dengan tadi soalnya, di mana B besar dominan terhadap B kecil, T besar dominan terhadap T kecil ya. Jadi B besarnya bulat, B kecilnya kisut, T besarnya tinggi, T kecilnya pendek. Nah, ini cara pengerjaannya seperti ini. P-nya kan ini. Nah, kita silangkan satu-satu, B besar B kecil. Nah, dari sini kan ingat bahwa B besar B kecil itu ambil perbandingan genotipnya. Ini kan diperoleh 1, 2, 1. Simpan di sini. 1 B besar besar, 2 B besar B kecil, 1 B kecil B kecil. Kemudian yang ini kita silangkan, T besar T kecil. Ingat juga bahwa ini kan monohibrid. Kalau ini disilangkan, ini perbandingan genotipnya, yang diambil adalah perbandingan genotipnya ya, bukan fenotip. 1, 2, 1. Nanti genotip ini akan ketemu dengan genotip yang ini ya, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Ini tidak selalu cabang 3 ya. Bisa saja kalau genotipnya berbeda ya mungkin cabang 2 atau 1 ya, tidak bercabang. Nah, kalau sudah seperti ini, tuliskan ini angkanya ya. Ini tinggal digabung. 1, 1, 1, B besar, B besar, T besar, T besar, dan selanjutnya. Ingat ini ya, ini kalikan angka ini. 1, 1, 1, 2, 2. Ya. Yang ini kan 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4, dan seterusnya. Nah, ini kan sudah kita peroleh nih. Nah, kalau kita perhatikan ini. Nah, ini kan yang bulat tinggi yang warna merah nih. 1, 2, 3, 4. Bukan 4 macam ini ya. Bukan 4 jumlahnya, tetapi 9. 4 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 1. Ada 9 bulat tinggi. Yang bulat pendek, yang hijau ini ada 3 ya. 2 ditambah 1. 3 bulat pendek. Yang kisut tinggi ada 3. Yang kisut pendek ada 1.
Jadi, nah ini sudah kita peroleh perbandingan fenotipnya 9 bulat tinggi, 3 bulat pendek, 3 kisut tinggi, dan 1 kisut pendek, 9, 3, 3, 1. Ini macam fenotipnya ada 4. Kemudian ini angka 1, BB besar, TT besar. Nah, ini kan 1, 2, 1, 2, 4, 2 adalah perbandingan genotipnya. Macam genotipnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Jumlah kombinasinya tinggal dijumlahkan ini, ada 16. Jadi dengan cara pengerjaan soal seperti ini, kita bisa menentukan secara langsung perbandingan fenotip, perbandingan genotip, macam fenotip, macam genotip, dan jumlah kombinasi F2. Nah, ya, saya ulang lagi. Ini adalah perbandingan fenotip, ini macam fenotip. Yang 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1 adalah perbandingan genotip. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah macam genotip. Dan 16 ini adalah jumlah kombinasi keturunan kedua. Ya. Jadi ini hasilnya. Ya. Nah, menurut Mendel ternyata segitiga Pascal juga memiliki hubungan dengan untuk bisa menentukan macam fenotip, faktor dominan, faktor resesif, dan rasio fenotip dan jumlah keturunan kedua. Nah, caranya seperti ini. Ini kan segitiga Pascal. Pangkatnya ini mulai 1 menuju ke 0 ini semuanya. 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Ini untuk monohibrid, angka perbandingan ini. Ini untuk dihibrid, ini trihibrid, ini tetrahibrid, ini pentahibrid, dan seterusnya. Ya. Contoh misalnya. Untuk monohibrid, gunakan angka perbandingan 1, 1. Jadi untuk monohibrid gunakan yang ini. Ya, jadi nanti 1, 1. 3-nya ini ketentuan segitiga Pascal. Pangkatnya dari 1 menuju ke 0. Nah, angka 1 ini menunjukkan ada satu macam fenotip dengan satu faktor dominan jumlahnya 3. Nah, ini kembali lagi ke sini. Ada satu macam fenotip ini ya. Nah, di sini ada satu macam fenotip ya dengan satu faktor dominan M besar jumlahnya 1, 2, 3 begitu ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian angka 1 yang kedua ada satu faktor dominan ya. Ada satu macam fenotip, maaf. Ada satu macam fenotip yang ini dengan 0 faktor dominan jumlahnya 1. Jadi perbandingannya 3 banding 1. Ini kan sesuai dengan hukum Mendel 1. Kalau di hibrid bagaimana? Gunakan 1, 2, 1. 3 ketentuan, pangkat 2, 1, 0. Jadi angka yang satu ini ada satu macam fenotip dengan 2 faktor dominan, yaitu yang mengandung B besar dan T besar, jumlahnya ada 9, dan seterusnya. Maka perbandingannya adalah 9, 3, 3, 1, sebab ini ada 2, jadi 9, 3, 3, 1. Ya, begitu. Nah, ini dari angka 1 segitiga Pascal, ya ini dari 2, ya, dari segitiga Pascal 2-nya, ya ini juga dari segitiga Pascal yang 1, ya. Demikian untuk bagian kedua dari hukum Mendel ini. Silakan kalian kerjakan soal yang ini di dalam catatan untuk 3 sifat beda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang telah kita pelajari, telah kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ya. Terutama Anda yang sedang belajar di rumah, tetap sehat, tetap jaga kondisi tubuh, daya tahan tubuh kita supaya tetap kuat sehingga COVID-19 tidak menginfeksi diri kita. Salam dengan orang tua kalian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.